Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita berjumpa lagi dalam acara Menerima hari ini. Dan saya tetap berdoa supaya Bapak Ibu semua dalam pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, dan penyertaan Tuhan. Saya juga percaya bahwa Bapak Ibu semuanya juga akan tetap bersemangat untuk belajar terus-menerus firman Tuhan. Kita isi senantiasa kebutuhan rohani kita. Pada saat pandemi COVID-19 ini, kita tidak menyerah untuk terus belajar firman Tuhan. Mari kita buka terlebih dahulu acara Menerima hari ini dengan doa. Kami mengucap syukur Tuhan kalau kami boleh berjumpa kembali dalam acara Menerima hari ini Tuhan. Karena kami sungguh perlu akan firman-Mu untuk menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan membahas topik yang berkaitan dengan kerajaan 1000 tahun damai, yaitu kalau semua penghuni atau orang-orang yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun adalah orang benar, lalu orang benar akan memerintah siapa? Jadi topiknya adalah orang-orang benar yang masuk dalam kerajaan 1000 tahun itu akan memerintah siapa? Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali banyak orang yang bertafsiran bahwa orang benar harus memerintah orang berdosa. Tidak harus demikian Bapak Ibu. Suatu hierarki pemerintahan itu bisa terjadi di kalangan orang-orang benar. Tidak perlu harus ada orang berdosa. Di kalangan orang-orang yang baik tidak perlu harus ada penjahat. Contohnya misalnya dalam suatu pemerintahan provinsi tingkat 1. Nah, gubernur itu adalah orang baik, akan memerintah wali kota atau bupati misalnya. Kemudian wali kota bupati juga orang-orang baik. Wali kota atau bupati akan memerintah camat. Camat juga orang-orang baik, tidak harus penjahat. Camat memerintah lurah. Lurah juga orang-orang baik, tidak harus penjahat. Jadi apakah gubernur itu orang baik harus memerintah wali kota orang jahat? Tidak harus. Tidak akan terjadi seperti itu. Jadi wali kota, gubernur, camat, lurah itu orang baik, tapi terjadi hierarki pemerintahan. Karena apa? Karena ada perbedaan tingkat Bapak Ibu. Jadi tidak harus orang benar harus memerintah orang berdosa. Orang benar akan memerintah orang benar yang tingkatannya lebih rendah. Nah, kalau kita perhatikan dalam 1 Korintus 15 ayat 41, itu digambarkan bahwa kemuliaan matahari lain daripada kemuliaan bintang, kemuliaan bulan, dan kemuliaan bulan lain daripada kemuliaan bintang-bintang. Dan perhatikan, kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Nah, seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, orang-orang benar itu digambarkan seperti bintang-bintang. Ya, dalam Filipi 2:15 dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Nah, seringkali bintang-bintang itu sebagai gambaran orang benar yang tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang bercahaya. Ya, jadi bintang-bintang merupakan gambaran daripada orang-orang benar. Dan dikatakan kemuliaan bintang yang satu berbeda dengan kemuliaan bintang yang lain. Itu menggambarkan bahwa tingkatannya tidak sama antara orang-orang yang benar dan orang-orang benar yang lain. Jadi pahala mereka tidak sama. Ya, sama-sama diselamatkan, tetapi tingkatannya tidak sama. Itu sebabnya kenapa dalam Matius 18 ayat keempat, itu Tuhan Yesus mengatakan, sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Berarti Tuhan Yesus mengatakan ada yang terbesar dalam kerajaan surga. Berarti juga ada yang terkecil. Ada suatu tingkatan hierarki. Ada suatu tingkatan di mana ada pembedaan dari pahala yang diterima setiap orang-orang benar.
Ya, itu sebabnya saudara, jangan jadi yang terkecil dalam kerajaan surga, tetapi jadilah yang terbesar dalam kerajaan surga. Jadi seringkali orang-orang bijaksana, orang-orang benar itu digambarkan seperti bintang, kadang-kadang dikatakan seperti cakrawala. Kalau dalam Daniel 12 ayat 3 dikatakan seperti cakrawala. Tapi yang jelas bahwa orang-orang benar bisa memerintah orang-orang benar sesuai dengan tingkatannya. Tidak harus orang-orang benar memerintah orang-orang berdosa sehingga dipaksakan ada orang berdosa dalam kerajaan 1000 tahun damai. Padahal doktrin Pentakosta meyakini bahwa tidak ada orang berdosa dalam kerajaan 1000 tahun damai. Semua adalah orang-orang benar dan terjadi pemerintahan karena perbedaan tingkat daripada orang-orang benar itu. Ya, seperti Yesus katakan, ada yang terbesar, ada yang terkecil. Amin. Mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu dalam acara Menerima hari ini. Biar firman-Mu ini akan menambah wawasan pengetahuan teologi daripada para jemaat yang mendengarkan Menerima hari ini, dari semua yang sungguh-sungguh ingin mengisi hidupnya dengan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.